Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ya, semuanya? Alhamdulillah, Mas Amir sehat. Alhamdulillah, Mbak Dini Ya, sehat, walaupun tadi malam ya. laptopnya agak rusak. Iya, betul. Alhamdulillah sudah bagus lagi. Iya, Yuk, iya. kita mulai aja ya pagi ini dengan bincang serius tapi Ya, santai. tapi hati-hati kita di pinggir jalan, jadi Iya, sambil betul. ngelihat Hati-hati. kalau ada bis Iya, lewat iya, ya, iya. bis nyelonong, ada bis nyelonong, hati-hati. Ya, bismillah. Oke, pagi ini seperti biasa, saya Didi Baktiari dari Pokel 9 bersama rekan saya, Mas Amir dari Pokel 2 akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam sersan Bincang Serius tapi Santai. Diawali dengan berita viral dan mencekam, bahkan membuat kedukaan sangat mendalam atas peristiwa kematian yang dialami siswa SMK Depok yang sebetulnya harusnya sangat senang ya karena merayakan perpisahan, tetapi ternyata sewaktu pulang kembali ke Depok terjadi kecelakaan yang menewaskan 11 siswa dan beberapa ada yang luka berat. Innalillahi wa inna Innalillahi wa ilaihi inna ilaihi raji'un. roji'un. Ya, Saya tidak bisa membayangkan jika kita adalah keluarga dari mereka yang menunggu betul. berita dari rumah. Ya, menurut penjelasan dari beberapa saksi mata dari yang selamat itu, memang bis ini beberapa kali berhenti dan selalu ketinggalan karena ada kerusakan, diperbaiki. Dan itu beberapa kali. Wah, ini merupakan hal yang harusnya tidak boleh terjadi untuk bis luar kota yang membawa penumpang, kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Ini adalah anak-anak siswa yang seharusnya sudah dalam keadaan good preparation alat-alat itu, bis-bis itu untuk mobil, apalagi rute yang keluar kota. Iya, Betul. Iya, harus ada uji kelayaan dulu ya. harus Pastikan ada uji kelayakan, masih bagus apa tidak, terus remnya bagaimana, masih oke apa enggak. Terus supirnya ini punya SIM nggak taunya nggak ya, punya SIM ya. ya. Dan perangkat pendukung lainnya, semua harus dalam keadaan prima. Nanti Ya, kita bahas lebih kadang-kadang lanjut. Silakan. kadang-kadang suka minum-minum juga loh, Pak. Iya, kalau minum Iya, air putih, air mineral nggak nggak apa-apa. apa-apa. Ini minum yang lain. Ya, Ini semua harus sudah siap beberapa hari sebelum jalan. Bis isi berapa juga harus sesuai kursinya. Mungkin juga bisa jadi overload. Dalam kemajuan mesin pengereman, di sasis terdapat fitur airbag atau ABA 5 yang berfungsi untuk membantu driver mengerem jika ada kendaraan di depannya. gitu Jadi, ya. misalnya ada halangan berupa kendaraan atau apapun di depan, tapi kecepatannya tidak turun. Itu sistem ABA 5 akan mendeteksi sebagai potensi bahaya. Makanya akan mengerem secara otomatis. Iya, itu saya kira sudah aturan itu semua sudah ada, namun tinggal pelaksanaannya. Menurutnya itu, menurut yang berwenang itu kendaraan komersial di Indonesia saat ini sudah membutuhkan fitur keselamatan aktif semacam itu. Itu semua otomatis ya. Setidaknya Iya, itu kami bisa membantu untuk mengurangi kecelakaannya itu. Itu salah satu poin penting. Kenapa? Kami mendatangkan produk-produk atau fitur yang selangkah lebih maju. Itu orang-orang pabrikan bus yang mengatakan seperti itu ya. iya, iya. Jelang libur kemarin itu Pak, Ya, 2024 1445 Hijriah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengimbau masyarakat untuk terlebih dulu mengecek kelayakan jalan angkutan bus yang akan digunakan di aplikasi Mitra Darat demi memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan. Sudah ada ya. aplikasinya loh. Pada aplikasi Mitra Darat ini ada fitur dan aplikasi ini dia pakai handphone. Jadi Wah, enak kita loh. di jalan saling mengontrol, kita bisa masuk dalam Mitra Darat pakai handphone. Masukkan Hmm. B sekian 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 sekian, klik itu. Pada aplikasi Mitra Darat ini ada fitur untuk mengecek kelaikan jalan angkutan bis yang akap maupun bis yang pariwisata ya.
Masyarakat tuh hanya tinggal memasukkan nomor kendaraan pada fitur cek like dan tidaknya. Di aplikasi nanti akan keluar keterangan bis tersebut layak jalan atau tidak. Ini semua bisa mengakses ini, apalagi kalau kita mau menyewa sebuah bis ya. Itu yang Iya. ngomong itu adalah Dirjen Perhubungan Darat ya, Bapak Wah, Hendro ya Sugiatno. ya, Hendro Sugiatno ya. Terus lebih Ya, lanjut, ia menyampaikan layak atau tidak kendaraan akan terlihat dari izin operasional angkutan dan keterangan kelulusan uji berkala. Hal tersebut akan muncul ketika nomor kendaraan dimasukkan pada aplikasi. Hal iya, ini sangat penting dilakukan agar mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan. Maka kami himbau seluruh masyarakat, baik yang menyewa kendaraan bus atau yang menjadi penumpang, pada umumnya dapat memastikan busnya aman dan keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Bagus ya Pak, ini harus ada, kita semua punya ya iya, iya, aplikasinya. iya harus ada. Karena Nanti kita kita sering bagikan pergi-pergi fitur itu BEP. ya. Ya, di samping itu Dirjen Perhubungan Darat itu melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat juga berupaya mewujudkan keselamatan angkutan jalan di momen libur Lebaran yang kemarin itu dengan melakukan rem cek angkutan antar kota, antar provinsi atau kita sebut biasanya akap gitu ya. Akap tuh busnya gede-gede klaksonan tolet 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 tolet. Nah, itu bis antar kota ya. Angkutan lintas batas negara juga dan angkutan pariwisata bersama-sama dengan Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia sudah menjalankan ini. Iya, rem cek namanya ya. Ya, Tidak hanya dilakukan menjelang angkutan lebaran saja, namun pengecekan secara rutin dan mandiri dilaksanakan oleh PO Bus. Jelasnya, adapun rem cek jelas jelang angkutan lebaran ini dilakukan mulai 27 Februari hingga tiga puluh ya, satu Maret. ya, Maka ya, ya. apabila ditemukan kekurangan pada kendaraan bus, dapat diperbaiki sebelum periode angkutan Lebaran yang akan dimulai 3 April. Ya, Udah sampai dengan kelewat ya. kemarin itu semakin Ya, kemarin udah lewat. bulan Mm. kemarin sedikitnya telah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada ada 20.000 bis sendiri kira-kira. Ya, jadi cek itu pakai cek tadi itu. Dari jumlah tersebut itu sebanyak Cek. cuma 13.700 armada yang diizinkan operasional. Nah, yang 3.000 armada mendapat peringatan perbaikan dan sisanya dilarang operasional karena tidak memenuhi aspek keselamatan jalan. Seluruh rangkaian rem cek tadi dilaksanakan di tiap terminal tipe A, terminal tipe B, itu semua dicek lewat di situ. Terminal tipe C dan pol bus pariwisata oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Kita juga bisa ngecek nih, nggak usah, nggak jadi saya pesan demi keselamatan anakku. Ia diimbau agar seluruh PO bus baik akap maupun pariwisata agar seluruh armada memenuhi kelaikan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan layanan pada angkutan lebaran. Masyarakat yang akan menyewa bus pariwisata juga diimbau untuk memberikan tempat istirahat bagi pengemudi di area lokasi wisata dan bila bermalam di area wisata atau tujuan agar pengemudi dapat optimal pada saat mengendarai armada mengantar pengguna jasa keesokan harinya. Ya, betul tuh. Jadi ada beberapa kesaksian ya yang kita dengar mereka tentang keadaan jalan. Di tempat kejadian, seperti di belakang kita ini ya, Ya, seperti sering sekali terjadi kecelakaan ya. Di situ jika perlu jadi perlu dievaluasi betul. Misalnya alinyemen horizontalnya bagaimana maupun alinyemen vertikalnya vertikal. gimana. Ini dengan radius yang seperti di belakangnya Mbak Dini itu kelihatan ya, Ya, iya, itu iya. terlalu nikung sekali. Ini Ya, radiusnya betul. terlalu kecil, harus diperbesar. Ini dari Ya, segi geometrik jalannya. Selanjutnya aparat seharusnya juga langsung bertindak dengan lebih cepat, seperti hanya menindak pengemudi dan keneknya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ya. betul. Tapi anehnya ya Mas, semua aplikasi sudah dilaksanakan, rem cek sudah dilaksanakan, semuanya sudah oke, tapi kok kalau kita lihat di TV itu kecelakaan banyak banget terjadi ya Mas. Ya itulah manusia. Ada saja hal-hal yang menjadikan mereka tidak melakukan, kita tidak memperingatkan dan sebagainya. Karena Menganggap kalau enteng bis kali itu ya. berhenti sehari, itu saja Iya, sudah rugi banyak.
Tapi itu bukan alasan ya. Kita harus tertib. Iya, Kalau tidak maka terjadilah seperti itu dan mohon iya, maaf kita jadi teringat peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat. Masya Allah. iya, Sampai iya, puluhan yang meninggal teman-teman kita iya, dari seberang iya, sana. Ini karena iya, kalau bukan karena kita yang kurang waspada, ya aparat pemerintah. Itu Mbak Dini saya kira. iya, iya, oke, oke, siap. Oke, jadi kita sekarang menuju ke latihan bersama dan marilah kita lanjutkan dengan acara. Langsung kita ada 3 OJTer yang akan melaksanakan tugas sebagai tuan rumah dan sebagai pemandu yang pertama refresh dan lainnya. Mari langsung kita menuju ke pemandu yang pertama, OJTer Eh, yang pertama. kalau pembawa acara bukan Usiters, Pembawa acara juga OJTer, ya, ya Ibu langsung Lilis. di Ya, replace saja. sebentar saya spotlight Ibu Lilis, silahkan. Kita Ya, mundur, silakan. replace. Nah, ya, Ya, silakan sudah Bu. saya replace ya, sudah saya ganti. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lilis Setiawati, OJTer dari Pokel 12. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia berupa nikmat iman dan nikmat sehat. Sama-sama kami ucapkan selamat datang bagi para peserta latihan bersama BEP virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar, latihan yang ke-1375 Selasa 14 Mei 2024 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, doa. Yang kedua, tata tertib. Dilanjutkan dengan mars, BEP, dan yel-yel. Yang kelima, daftar pemandu. Yang keenam, refresh melalui video Gubes. Yang ketujuh, latihan bersama 30 seri. Yang kedelapan, doa penutup. Dan yang kesembilan, foto bersama. Marilah sebelum mulai kita acara pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa yang pertama ditujukan kepada almarhum Bapak Haji Johari Angga. Semoga amal jariahnya terus mengalir sampai di yaumil akhir. Yang kedua, kami tujukan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Yang ketiga, kita tujukan kepada teman-teman kita yang telah mendahului kita. Semoga dapat tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kami tujukan kepada Bapak Ibu yang pagi hari ini tidak bisa hadir oleh karena sakit. Semoga disembuhkan sakitnya. Dan yang pagi hari ini berhalangan hadir karena urusan, semoga urusannya dipermudah, diperlancar. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, iya, karena selanjutnya akan kami bacakan tata tertib latihan bersama virtual pada pagi hari ini.
Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan, dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Yang kedua, para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute selesai memandu. Kemudian, pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. C. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. D. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Agar selama latihan berlangsung, selalu dalam posisi berlatih, agar tiap saat spotlight ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan, menggantikannya untuk memandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Ketiga, seluruh peserta latber saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai di atas kepala. B. Yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya. Lanjut. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, kata Allah dan obat. Serahkan Nusantara, merajukan kesehatan kita, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara, merajut tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Setiap kali. Marilah kita untuk menyemangatkan acara pada pagi hari ini, yel-yel, apabila saya meneriakkan salam sehat, dijawab dengan salam sehat. Salam sehat, be ever, sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa, yes, yes, yes. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Selanjutnya akan kami bacakan daftar pemandu KBI Latvir Komisariat Pokel dan sekitar
pada latihan ke 1375 Selasa 14 Mei 2024 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30. Sebagai pemandu pertama, dilanjutkan dengan refresh, Ibu Diani Oktarini, refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Al-Muslimun Bogor. Beliau sebagai OJTs. Yang kedua, Bapak Sarjulianto dari Rumah Sehat KBI Bangka Belitung. Yang ketiga, Bapak Joko Wiono dari Rumah Sehat KBI Lampung. Selanjutnya, yang keempat, Ibu Soraya OJTers dari Rumah Sehat Sehati. Yang kelima, Ibu Titik Suryono dari Rumah Sehat KBI Lampung. Yang keenam, Ibu Romla dengan posisi standing dari Pokel 2. Pada pagi hari ini, kami didampingi oleh co-host Ibu Dini, Ibu Nining, Bapak Amiruddin, dan Bapak Agus. Bapak Agus. Dan Pak Pratomo. Dan Pak Pratomo. Baiklah, Pak Pratomo. kami persilakan untuk bersama-sama menyimak semerbak wangi penjuru bumi, seri-seri melati bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni, tajuk bak permata siratan bintang kejora, kan ku persembahkan bagimu pahlawan bangsa. Putihnya pesona rama-rama. Silakan Ibu Dian. dipersilakan. Enggak kelihatan, Bu. Ya, silakan. Oh ya. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk pada pagi ini topik yang saya kemukakan adalah oksigen. Di mana oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus paling dibutuhkan otak, karena otak adalah segala pusat untuk memerintah tubuh kita supaya bergerak. Terus kemudian kalau kita kekurangan oksigen, maka yang terasa adalah kepala kita pusing, kemudian kita mengantuk. Terus organ yang tak kalah pentingnya adalah jantung. Jantung juga sangat membutuhkan oksigen. Jika kurang oksigen, maka yang dirasakan adalah kram pada jantung kita. Kemudian otot, terutama otot di alat gerak. Jika kekurangan oksigen, yang terasa adalah kram-kram, pegal. Untuk memenuhi oksigen, kita kalau kita melakukan nafas biasa, tarik buang itu cuma 25% volume udara oksigen yang kita serap di dalam paru-paru. Tapi kalau kita melakukan olah nafas, maka oksigen yang terpenuhi itu bisa 4 kali lipatnya. Terus jika kita memiliki banyak oksigen, maka oksigen itu akan dalam tubuh kita akan dirubah menjadi energi. Energi yang kita dapat, energi itu oksigen yang kita dapat itu sebaiknya kita melakukan olah gerak. Terus olah gerak itu sebanyak 30 menit. Kalau kita melaksanakan 30 menit, maka oksigen yang kita dapatkan dan kemudian menjadi energi itu bisa disimpan selama 12 jam. 12 jam itu sangat banyak, berarti kita bisa beraktivitas panjang hari. Kalau misalnya sore hari, biasanya karena 12 jam, energi itu yang kita pakai berkurang. Nah, sebaiknya supaya kita mendapatkan oksigen energi kembali, sebaiknya kita melakukan olah gerak lagi atau olah nafas lagi. Misalnya kita capek, nggak usah sampai 30 seri, tapi 10 menit saja sudah cukup saya rasa. Terus cadangan oksigen itu, energi itu akan kita pakai pada saat malam hari sampai pagi-pagi. Terus sekarang olah nafas, apa sih maksud olah nafas? Jadi waktu kita menghirup udara itu melalui hidung. Kenapa harus melalui hidung? Karena dalam hidung kita itu ada bulu-bulu halus atau silia dan lendir. Lendir itu bisa menyaring bakteri atau benda-benda asing yang masuk bersama dengan oksigen ke dalam hidung kita. Terus selain itu si lendir itu bisa melembabkan udara. Terus kemudian oksigen, kemudian lendir itu pun bisa meningkatkan suhu tubuh agar stabil selamanya. Kemudian mengeluarkan napasnya melalui mulut. Kenapa harus melalui mulut? Karena di dalam mulut kita ada air liur. Terus air liur itu bisa membunuh kuman-kuman. Terus ketika kita membuang nafas dari mulut, kita kan mengalirkan CO2. Nah, CO2 itu merangsang kelenjar
air liur untuk menghasilkan air liur. Suhu saya, Ibu Zani selalu mengatakan bahwa ketika kita buang nafas, lidah kita letakkan di langit-langit. Maksudnya apa? Supaya pada saat kita meletakkan lidah kita di langit-langit, itu tuh merangsang kelenjar air liur tuh mengeluarkan sebanyak mungkin. Yang dimaksud dengan olah nafas itu apa? Olah nafas itu adalah kita menarik nafas sebanyak-banyaknya seperti gini. Kemudian kita simpan dalam hitungan 5 detik sampai 30 detik. Kemudian kita buang perlahan-lahan dari mulut dengan hitungan 7 sampai 8 detik. Nah, jangan lupa kita buka mulut kita dan letakkan lidah kita di langit-langit. Saya rasa penjelasan saya mudah-mudahan berguna. Seperti yang saya katakan bahwa untuk menghasilkan oksigen di otot adalah melakukan pemanasan. Sekarang mari kita laksanakan pemanasan. Tarik. Tegakkan perut, tegakkan. Bukan perut. Buang. 1 detik. Tegakkan perut. Hembuskan perut. Tunduk. 5. Buang. Tegakkan badan. Hembuskan perut. Tunduk. 20. Perut tunduk. 5. 10. 15. Wah. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Hembuskan perut. Tunduk. 10. 20. 2. 30 hitungan. Tarik. Tegak. Perut. Tunduk. 5. 10. 15. 10. Buang. Tarik. Buang. 1, 2, 3.
Langkah ke depan. Kentur ke atas kepala. Anak belakang buang ke atas. Tarik. Gesek perut. Gesek perut. Buang. Tunduk jauh. Tarik. Jauh tunduk. Perut. Buang. Aku ke depan. Untuk ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek putih. Belakang. Buang ke atas. Gesek. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. Dan dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Buang. Tiga. Tarik. Ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek putih. Belakang. Buang. Satu. Tarik. Gesek perut. Buang. Dua. Jauh. Gesek perut. Buang. Tiga. Kaki ke depan. Turun ke atas kepala. Hidung. Perut. Gesek perut. Gesek putih.
Lima, satu. Tarik. Gesek terus. Gesek terus. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek terus. Gesek terus. Belakang. Dua. 5, 3. Tarik. Baku ke depan. Lembut ke kepala. Tidur. Gesek perut. Sayap belakang. Buang ke atas. Bernafas kembali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawel kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gawel kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik.
Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Taruh. Hidung. Taruh. Kaki. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Taruh. Hidung. Taruh. Kaki. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Taruh. Hidung. Taruh. Kaki. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang.
5, 1, 3, 1, 1. Tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. Satu, dua, tunjuk jauh. Tarik, jauh bening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik, tangan kaku ke depan, turun ke atas kepala, baru, lagu, gesek perut, gesek putih, mundur. 2, 1. Tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 2, tunjuk jauh. Tarik, jauh bening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik, tangan ke depan, perut, hidung, perut, dagu, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 1. Tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 2, tunjuk jauh. Tarik, jauh bening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 3. Tarik, tangan kaku ke depan, untuk perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buangkan. 4, 1. Tarik, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 4, 2, tunjuk jauh. Tarik, jauh bening, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang. 2. 4, 3. Tarik, tangan kaku ke depan, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1. Tarik,
Eksekutif. Tarik tangan ke belakang. 2. 52 tunduk jauh. Tarik. Eksekutif. Tarik tangan ke belakang. 2. 53. Tarik. Baru. Gesek perut. Eksekutif. Tarik tangan ke belakang. Tuang. Atur nafas. Tarik buang, tarik buang. Tarik. Dewi, tolong saya terpental jadi host lagi. Tarik. Bu Dewi, saya terpental. Wis beres. Tarik. Makasih. Bu. 1-1. Tarik. Ayo kamu aja belum. Eksekutif. Tarik tangan ke belakang. 2. 1-2. Tutup jauh. Tarik. Jauh ini. Eskat perut. Eskat puting. Tarik tangan ke belakang. 1-3. Tarik. Angkat kaki ke depan. Sentuh ke atas kepala. Perut. Ini. Perut. Ini kenapa, Hai? Dan tarik tangan ke belakang. Kata. 2-1. Tarik. Esek perut. Dua-dua. Duduk jauh. Tarik. Jauh kening. Esek perut. Esek puting. Tarik tangan ke belakang. 3. Tarik. Angkat kaki ke depan. Ke atas kepala. Esek perut. Esek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Esek perut. Esek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 2. Duduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Esek perut. Tarik tangan ke belakang. 2. 2-3. Tarik. Kita jangan ditambah-tambah SL-nya.
Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 4, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Di atas kepala. Perut. Perut. Daging. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 5, 3. Tarik. Tangan satu ke depan. Lendir ke atas kepala. Perut. Gesek perut. Gesek puting. Buka tangan pelan-pelan. Atur nafas 3 kali. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2. 1, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting.
Tarik tangan ke belakang. 2. Ketiga, tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jago kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. 2. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1 nafas 3 kali. Tarik, buang, tarik, buang. Tarik.
Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Jadi. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Ketutup. Mic-nya ketutup. Ya, nggak bersuara. Buka lagi. Suaranya hilang. Suara hilang. Mic-nya ketutup. Ya, lanjut. Bos ngasih apa-apa Ya, lah. tarik. Dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Dua, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Tiga, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang.
42. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin dulu. Gesek dulu. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Suryono belum di SL. 43. Tarik. Tangan kaku depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 51. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin dulu. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaku. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Latihan pada pagi hari ini telah berjalan lancar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa. Ibu Dini Oktarini, Bapak Sar Julianto, Bapak Joko Wiono, Ibu Soraya, Ibu Titik Suryono, dan Ibu Romla. Marilah latihan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa syukur agar kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, mudah-mudahan menambah kesehatan kita. Doa syukur dimulai menurut keyakinan dan masing-masing. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan. Foto bersama. Foto-foto. Baik, Pak Agus, kami foto. persiapan fotonya. Tadi ada 46 peserta, sekarang tinggal 35. Jadi mohon siap-siap action, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, kami minta waktu untuk update dulu sebentar ya.
Ayat kedua, siap-siap. Saya hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Agus. Acara selanjutnya kami serahkan kepada co-host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Lilis, terima kasih sudah jadi TR menggantikan saya. Ya, ya, ya. Tadi sampai lupa loh Ibu belum tutup. Ayo Bu, tutup dulu Bu. Oke, Alhamdulillah. Saya tadi sempat terpental Mas Amir, kasihan ya. Jadi Ya, saya ya, nggak bisa semua SL lancar, semua lagi. lancar. Saya nganggur tadi, hanya Iya. ikut BEP aja, nggak ngatur-ngatur. Terima Ditendang, kasih untung nggak masuk semuanya. jurang. Ya, 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 ya. Masih ditolong. Alhamdulillah. Ya, semoga acara kita pada pagi hari bisa menambah wawasan kita dan terutama kita ikut prihatin ya dan berduka yang sedalam-dalamnya atas peristiwa-peristiwa yang menjadi viral karena banyak kecelakaan yang karena ulah manusia atau sesuatu yang tidak mereka anggap enteng saja dan itu semoga tidak terulang lagi ya Mas ya, ya Allah. Iya, betul-betul. Tidak cuma Iya, itu Mbak Dini, ya, kejadian alam di Sumatera ya Barat ya, betul. itu sampai puluhan Iya, yang meninggal. Masya iya Allah. betul. Iya, Itu juga perlu heeh. prihatin kita semua. Iya Dan betul. tidak lupa pada pagi hari ini pemandu kita yang kedua adalah Yeay, Pak Ketua Sarju. Kormi Selamat Pak. Provinsi. Tidak main-main. Ketua Kormi Provinsi Iya, ternyata luar seorang biasa. hebat. Selamat, selamat, selamat. Selamat. Terima Lebih kasih. Iya, lebih tepatnya Terima biar kasih. diwawancarai Ketua Kormi oleh Ketua KBI. Kami iya. persilahkan Pak Padjo untuk bisa mengisi acara ini. Silakan Pak Padjo. Dan kita minggir dulu, kita panggil kalau perlu Iya, bintang Pak kita Sarju nanti. pada pagi hari ini. Dibuka Ya, Pak Padjo Sarju. belum dibuka? Belum dibuka Pak Padjo? Yeay, sudah ada. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf pada teman-teman yang lain. Saya tahu persis bahwa kita pagi ini mendapat kehormatan yang luar biasa karena kemarin Pak Sarju baru dilantik dan pagi ini Pak Sarju pasti punya agenda yang sangat padat sekali, namun Ya, bisa tapi hadir bisa memandu. menjadi salah satu pemandu pada pagi hari ini. Jadi nanti di dalam sejarah perjalanan Pak Sarju bahwa setelah dilantik itu ternyata menjadi pemandu di Pondok Kelapa gitu ya, sebelum kemana-mana. Kehormatan. Kehormatan buat kita Pak Ya, Sarju. ya insya Allah mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain bahwa ternyata KBI itu mendapat surprise pertama itu dengan Kormi itu di Solo. Kormi Jawa Tengah itu telah membiayai TOT kita ya di Solo. Jadi beliau mensponsori untuk pembiayaan TOT di Solo. Namun itu ternyata menjadi disalib oleh Babel, ternyata bukan hanya membiayai tapi malah orangnya dicomot untuk dijadikan ketua KBI, itu ketua Kormida Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu mungkin Pak Sarjo di sela-sela kesibukan masih menyempatkan hadir di sini dan ini sudah pukul 8 lebih, mungkin Pak Sarjo sudah ditunggu teman-teman yang lain untuk menindaklanjuti apa yang telah Pak Sarjo memperoleh kepercayaan yang sangat luar biasa itu. Kami persilakan Pak Sarjo untuk menyampaikan sesuatu dan kami atas nama Pondok Kelapa dan atas nama rekan-rekan di sini semuanya mengucapkan selamat
mendapatkan tugas kepercayaan dari pemerintah yang baru, mudah-mudahan sukses dan bisa membawa alma mater yang lama, yaitu bukan lama tapi alma mater sementara ya, kan Pak Sarju tetap menjadi PIPer sepanjang masa. Jadi Ya, mudah-mudahan akan menular ke provinsi-provinsi lain. Monggo Pak Sarju, silakan. ya. Baik, terima kasih Pak Wadyo, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, terima kasih atas kesempatan ini. Dan saya dilahirkan dan dibesarkan di BEP, di KPI. Jadi, saya dikenal oleh Kormi pun karena saya di KPI. Jadi, untuk itu darah saya ini sudah darah KPI, jadi selamanya saya tetap anggota KPI. Dan Biasa. untuk itu memang terus terang, saya dikenal oleh Kormi itu memang karena KPI. Terus terang karena memang selama ini saya aktif di Kormi, apalagi terakhir di Fornas 7 itu saya bisa membawa kami dari KBI Bangka Belitung itu bisa membawa prestasi yang luar biasa sehingga Kormi, apalagi Bangka Belitung itu bisa muncul di skala internasional dengan tadinya ranking 33 waktu di Palembang menjadi ranking 19 pada Fornas 7. Itu karena KBI. Karena KBI. Maka KBI sangat populer di Bangka Belitung, terutama di lingkungan Kormi, lingkungan Enorga ya. Itu untuk itu ya mungkin karena saya di KBI membawa itu teman-teman pada saat musda itu karena periode yang pertama sudah habis, kemudian musda semua Enorga diundang untuk membentuk kepengurusan baru dengan surat mandat. Akhirnya mereka aklamasi Pak untuk menunjuk saya sebagai Alhamdulillah. tidak pakai voting-votingan, tidak pakai udah Voting-votingan. Pak Sarju katanya untuk meneruskan Kormi untuk 5 tahun ke depan. Ya saya karena ini juga sudah didapuk seperti itu, saya akhirnya saya sanggup karena saya yakin semua Enorga pasti mendukung saya. Nah, gitu. Amin. Mereka akhirnya ya sepakat dan serentak siap mendukung ketua katanya. Udah ketua. Padahal masih ditunjuk. Jadi sekarang dapat predikat lagi Pak Ketua katanya ya sudah. Akhirnya saya dengan segala pertimbangan saya menyanggupi untuk menjadi Ketua Kormi dengan catatan bahwa memang sebagai Ketua Kormi karena saya tidak hanya dimiliki oleh Enorga KPI, tapi juga saya adalah milik semua Enorga. Jadi untuk itu memang saya harus bersikap netral dalam hal ini. Akan tetapi pastilah karena darah saya darah KPI, pasti secara tidak langsung ini apa hati saya pasti juga akan ada di KPI. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Kormi kemarin, Pak Yono Isman, bahwa untuk Kormi ini sekarang sudah masuk ya Pak Padjo di dalam RPJN ya, dalam RPJN. Jadi rencana anggaran untuk nasional. Ya. Jadi untuk itu kemarin sudah ditegaskan kepada Pak Gubernur yang diwakili oleh kepala dinasnya karena Pak PJ ada halal bihalal di Jakarta, keluarga besar Bangka Belitung. Tadinya mau hadir sebetulnya, tapi karena harus menghadiri halal bihalal di Jakarta, itu diwakilkan dan malah kebetulan di situ ada kepala dinas
pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga itu eh, sebagai wadah sementara untuk anggaran Formi itu nyantol di sana. Tapi untuk nanti 2025 itu sudah diharuskan punya rumah sendiri. Jadi punya rumah sendiri artinya bahwa nanti akan bisa menerima dana hibah langsung ke Kormi. Gitu. Oh, luar biasa. Dan ini sudah dibuatkan rumah, nanti tinggal kami dari Kormi bisa mengawal ini untuk bisa dipertahankan melalui tim anggaran maupun melalui DPRD. Dan kebetulan ini memang mungkin Tuhan sudah mengatur Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga, dan Kepemudaan ini itu anggota saya Pak Padjo waktu di PU. Wow, sip, sip, Pak, sip. Saya waktu di PU. Jadi saya sudah dibisikin Pak Sarju, saya siap. Tidak hanya dibisiki di depan waktu kemarin itu dia memberikan sambutan. Saya ya, dengar itu senior saya Pak Sarjulianto. Senior saya. Nah, ini memang Tuhan sudah mengatur seperti itu. Jadi ada kemudahan saya berkomunikasi dengan beliau lah. Tidak ada yang kebetulan. Ya, mudah-mudahan ini membawa jalan baik untuk Formi Bangka Belitung. Amin. Dan juga membawa baik untuk KPI khususnya di Bangka Belitung dan juga di secara nasional. Karena Pak Ayono juga menegaskan bahwa tahun depan itu mau tidak mau pemerintah provinsi harus menganggarkan. Sebesar apapun itu tergantung kekuatan APBD masing-masing. APBD. Dan tergantung dari proaktif dari Formi masing-masing. Iya. Itu kuncinya memang harus proaktif. Dan ini saya sudah diajari Pak Padjo untuk bagaimana istilahnya menjuluk anggaran itu. Saya udah di PU dulu, pokoknya jangan diam di tempat Pak Sarju, itu jemput anggaran di pusat katanya. Ya. Makanya ini dengan pelajaran seperti itu, mudah-mudahan saya nanti bisa mengawal anggaran ini untuk bisa digolkan di DPRD. Amin. Amin. Nah, dan mudah-mudahan nanti saya prioritas memang akan memperhatikan sumber daya manusianya. Ya. Untuk seperti kayak melatih wasit, melatih atlet, melatih pelatih itu memang mudah-mudahan ini nanti akan kami prioritaskan untuk di anggaran ke depan, sehingga mudah-mudahan nanti kayak di Jawa Tengah untuk ngirim TOT tidak pribadi lagi, mudah-mudahan dari Kormi. Ya, luar biasa. Ya, ini ya terima kasih sekali lagi semua ini atas dukungan dari teman-teman semua untuk menyemangati saya, support dan doanya. Terus saya juga mohon doanya, mudah-mudahan amanah ini menjadi amanah bagi saya. Amin, amin. Ya. Dan saya dengan teman-teman anggota pengurus juga sudah tekad bulat untuk membesarkan Kormi, memperbanyak inorga, dan juga koordinasi dengan instansi terkait. Saya kira itu Pak Padjo, terima kasih. Ya. Baik. Pak Sarju, Pak Sarju. Kaki saya diinjek ini, beliau mau ngomong ini. Saya titip satu aja. Siap. Ya, tolong Nina dijadikan pelatih. Iya. Siap. Iya, itu aja. Kemarin Bu Ade juga bilang seperti itu. Dan ini juga saya terima kasih betul kepada Bu Ade yang sudah menyempatkan diri untuk hadir kemarin waktu pelantikan kami.
Itu ya kata Pak Patio bukan suatu kebetulan tapi Tuhan sudah menunjukkan itu karena Bu Ade itu sudah janji mau ke Pangkal Pinang itu sudah Nggak jadi ya, lama ya nggak Pak Patio nyampe. ya. Iya, iya, Sudah betul. lama. Dulu pernah Bu Ade itu sudah memastikan mau ke Bangka. Pak Tapi Sarju saya mau ke Bangka katanya. malah ke Belitung Besok dia. ya, kamu Iya, sudah nggak nyampe. siapkan semua itu sudah siapkan semua armada teman-teman KPI sudah siap nanti untuk menyambut beliau. Pak Sarju, saya nginep di sini di di Swiss Bell kan? Swiss Bell mana, Bu? Ini Swiss Bell yang di Belitung. Lah ampun Bu, ini di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang Bu. Aduh, mohon maaf Pak Sarju, ini saya ternyata itu di Belitung katanya, Pak. Gimana saya bisa dijemput Pak Sarju? Lah nyebrang pulau Bu. Jadi sejak itulah Bu Adi itu sebetulnya pengen banget ke Bangka dengan teman-teman dari KPI. Tapi ya puji Tuhan alhamdulillah dengan jalan itu kemarin akhirnya Bu Adi secara mendadak bisa hadir dan saya terima kasih untuk itu semua. Dan Bu Adi juga bilang Pak Sarju nanti Nina itu diajak nanti untuk justru harus menggantikan Pak Sarju katanya. Ya. Karena memang Pak Patio sesuai ADART bahwa ADART Kormi bahwa ketua KBI ketua Inorga tidak boleh merangkap sebagai ketua Iya, Kormi betul. Iya, betul. dan sekretaris gitu. Jadi mau tidak mau waktu dekat ini memang saya sudah mau mengusulkan untuk penggantian kepengurusan untuk di KPI Bangka Belitung. Itu, Bu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih Pak Sarju. Ya, silakan Pak Amir karena memang begitu ada link itu saya sebar kemana-mana dan saya himbau untuk bergabung gitu ya. Dan ternyata Pak Amir sangat cekatan, kemudian langsung minta izin kepada host untuk bisa merekam gitu ya. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah Pak Amir merekam dengan lengkap dan itu merupakan sesuatu yang tidak ada yang kebetulan lagi itulah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Sarju, Pak Patio. Diberi kesempatan saya tidak sengaja, bukan tidak sengaja. Menit kesekian saya baru masuk dan aduh saya nggak bisa record dan tidak ada yang merecord. Saya langsung mendesak kepada host pada saat itu lewat online. Saya diizinkan untuk record. Ya, oke. Langsung saya bisa record. Tapi ternyata hanya record saja, tidak co-host. Jadi kemarin itu nggak bisa tampil optimal karena saya tidak bisa membuat spotlight yang lain-lainnya. Jadi hanya satu saja, gantian. Ya, Bapak Ketua Kormi gantian lagi dengan ini. Jadi ini karena semua serba mendadak, tapi alhamdulillah bisa jadi dokumen untuk Kormi. Terima kasih, itu saja. Luar biasa. Saya dari atas nama Kormi, sekarang udah Kormi nih. Atas nama Kormi Babel ucapkan terima kasih Pak Amir sudah mendokumentasikan itu dengan baik dan itu juga menjadi dokumentasi bagi kami. Terima kasih. Kormi itu terima kasih. kami jadikan Mohon maaf. suatu file. Kami Dan sendiri tidak punya yang selengkap itu Pak Amir. Iya. Ada tapi ya tidak ada yang bagus ngambil dari depan tapi sayangnya dia tidak dijadikan kontributor, sayangnya begitu. Itu saja ya Pak Patio. Jadi tidak ada kontributor yang bergerak di situ. Betapa pentingnya. Terima kasih. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya kemarin ada dari teman Kormi memang sengaja mengambil adegan performance BIP secara khusus dan itu dikirim oleh Ibu Adi, oleh namanya kebetulan mirip ya, Bu Nina juga. Jadi mengambil itu dan mungkin nanti bisa diedit untuk bisa dijadikan dokumen. Dan itu saya sebarluaskan ke semuanya. Untuk apa? Untuk memprovokasi juga daerah-daerah itu dan Pak Amir tidak usah ragu-ragu. Seandainya Pak Sarjo akan mengangkat Pak Amir sebagai perwakilan Kormi Babel di Jakarta juga nggak apa-apa. Nanti diusulkan ke Pak Yono. Dan alhamdulillah gara-gara ada anggaran biayanya.
Baru keluar ya Pak Amir, Baru wani piro. keluar. Oh, enggak, ini Gojek aja Pak Sarju, mohon maaf Iya ya. ya, canda. Iya, Maaf iya kalau Terima betul. kasih untuk Pak Posyandu Sarju. pamit dulu. Selamat Ya, Baik, bertugas Ya, dan mudah-mudahan Bapak akan semakin sukses dan salam untuk semuanya di sana. Iya. siap. Mohon maaf Pak Sarju, mohon Baik. maaf Pak Sarju. Ya, Pak Sarju, mohon maaf. Loh, Pak Sarju ini saya kaget. Itu apa ada di kepengurusan HPJI nasional ya Pak ya? iya Pak. stop ya. Oh makanya saya kaget, ucapan selamatnya ada di PPU, ada di HPJI, Iya. banyak itu. Tolong dibuka Pak. Nah, saya kaget Pak. Ternyata Bapak orang jalan jembatan juga itu. Bukan Iya Pak, betul. Karena karena beliau pernah jadi kepala dinas, dia bisa jadi apa saja. iya Ya, betul. makanya ada di PPU nasional ada, di HPJI nasional ada Pak. Jadi teman-teman sudah langgeng segala Pak. Siap, Ngucapin siap. banyak sekali. Baik, mudah-mudahan menular ke Samarinda. Jadi Pak Kyoto, jadi Pak Sarju sedemikian terlalu jauh, tidak usah ngejar Pak Sarju lah. Mudah-mudahan ini ke Kalimantan Timur akan bangkit kembali. Karena di sana kebetulan ada Pak Pak namanya Salman, Pak siapa? Salman Pak. Pak Salman Lumaidong itu kan di sana. Ya Pak Salman. Ya. Dia sebagai ketua KPI Kalimantan Timur, namun beliau masih jadi widyaswara sehingga saya lupa mengirim videonya Pak Sarju ke Pak Salman. Nanti mudah-mudahan Pak Salman mau dibangkitkan melalui Pak Sarju ini. Ya. Iya. Pak Salman baru pusing Pak, dikejar-kejar Pak Joko Murwanto masalah JIS Lebaran kemarin kan. Bingung ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Dan kami mohon izin untuk sedikit berkomentar tentang apa yang tadi disampaikan Pak Amir. Itu merupakan agenda tetap setiap Selasa atau setiap hari sebenarnya ada bincang santai. Jadi bincang pagi, serius tapi santai. Dan yang diungkapkan hari ini memang sangat miris ya kita semua. Untuk kesekian kalinya terjadi kecelakaan lalu lintas yang betul-betul sangat luar biasa. Dan tahun ini rekor kelihatannya setiap kecelakaan merenggut nyawa manusia yang sedemikian ruanya. Sehingga dengan demikian kita perlu prihatin dan memang apa ya, di satu sisi kalau diterjemahkan secara positif itu memang bagus ya, tapi kadang-kadang kebablasan menerjemahkannya untuk diberlakukan secara tanpa pertimbangan yang proporsional. Yaitu apa? Ungkapan dari Menteri Luar Negeri kita dulu, Bapak Adam Malik, semua bisa diatur gitu ya. Nah, semua bisa diatur itu sebenarnya kalau diterapkan secara cerdas itu mungkin bagus, namun ini secara serampangan mungkin tidak diterapkan secara sebaik-baiknya. Secara administrasi mungkin semua layak ya memiliki surat kelaikan transportasi ya. Kita tidak negatif thinking, tapi ternyata di lapangan ternyata berbeda. Walaupun sudah laik, ternyata bis ini seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, ternyata berulang-ulang ada permasalahan-permasalahan yang rasanya kalau dia lakukan pengecekan secara teliti dan sudah mendapatkan kelaikan itu mestinya tidak akan terjadi seperti itu. Nah ini mungkin sekali lagi yang saya ulang kemarin waktu kita membahas mengenai sok tahu, sok pinter, dan sok-sok yang lain, itu reward and punishment itu memang perlu diterapkan secara ketat, secara proporsional juga lah. Karena kenyataan di mana-mana setelah ada kejadian ini ternyata pengemudinya nggak punya SIM. Nah itu perusahaan bisnya itu kalau perlu sanksinya ditutup ya, gitu ya. Bayangkan korban sekian banyak ya, kemudian dilakukan rame-rame di awal, tapi endingnya seperti apa kita tidak pernah tahu juga. Jadi mudah-mudahan ya kita tidak boleh
bernegatif thinking, ya kita cuma berharap dan berdoa aja mudah-mudahan tidak menggunakan terminologi yang semua bisa diatur, itu aja lah kira-kira gitu. Terima kasih Pak Amir, sangat. Dan Sumatera Barat ini juga luar biasa Ya, sangat dahsyat. Sumatera Barat juga, aduh, Masya Allah. Ya, dan itu sebenarnya sudah diberi isyarat oleh MUKB ya sejak tanggal 8 kalau nggak salah ya. Sudah diberikan isyarat, tapi kita juga keterbiasaan kita juga seperti itu. Jadi dianggap sebagai angin lalu aja karena belum bisa menyembuhkan bahwa dulu yang namanya ramalan cuaca dan kemudian bergeser menjadi perakiraan cuaca dan menggunakan teknologi yang semakin canggih, sebenarnya kita mulai perlu memperhatikan kalau mau kemana-mana, tolonglah tidak terlalu sulit untuk mengecek perakiraan cuaca hari ini seperti apa. Dan berbeda dengan beberapa saat yang lalu, perakiraan cuaca sekarang ini ya sudah mendekati akurasi yang semakin tinggi gitu ya. Jadi dan ini merupakan apa ya? Biasanya begitu, biasanya lah ini sudah kebablasan. Dan terima kasih Pak Amir yang disampaikan tadi. Dan yang kedua untuk refresh tadi ya. Ini secara umum karena saya tidak punya hak untuk mengomentari terhadap refresh yang diadakan para ojiters dan juga para peserta ojiters. Namun saya berkewajiban untuk memberikan semacam isyarat-isyarat umum lah ya. Bagi para ojiters, beruntung bahwa ojiters yang paling akhir ini, kalau tidak salah, kalau salah tolong saya dikoreksi, di dalam alokasi anggaran itu sudah tertuang di dalamnya itu satu buku yang namanya The Origins of Bioenergy Power. Ini untuk semua auditor ya, khususnya auditor yang batch 6 ya di Bogor. Itu mohon kalau refresh saya anjurkan untuk mengambil dari materi The Origins of Bioenergy Power. Dan turunannya pun juga sudah ada. Turunan dari The Origins of Bioenergy Power itu adalah menjadi materi pokoknya apa TOT itu atau pelatihan untuk pelatih itu yang disusun oleh LPK. Dan turunan yang lebih jauh itu adalah apa yang kita sebut sebagai buku saku ya, buku pedoman untuk pelatihan itu yang disusun oleh Pak Supardi yang tadinya untuk kepentingan Jakarta Timur dan kemudian sekarang sudah disepakati untuk dijadikan sebagai salah satu materi yang sementara ini terpaksa harus membeli walaupun relatif sangat murah bagi untuk calon pelatih kalau nggak salah yang 25.000 itu yang agak tebel. Tolong kalau merefresh, tolong mengambil dari sumber-sumber itu. Kami sarankan tidak usahlah kita mengambil sumber-sumber lain dulu gitu ya. Karena sumber-sumber lain dulu itu mungkin bobotnya bisa menjadi suplemen terhadap materi pokok atau menu pokok. Menu pokok kita itu adalah The Origins of Bioenergy Power dan pada saat Rakernas besok akan terbit The Essence and Implementation of Bioenergy Power, esensi dan implementasi bioenergy power. Nah itu sumber pokoknya sebagai menu utama kita dalam menangani PEP. Nah untuk refresh, tolong ambil dari sumber dari situ dulu. Jangan mengambil dari luar. Karena kalau mengambil dari situ dulu aja sudah sangat luar biasa lengkap dan banyak sekali hal-hal yang juga saya jujur aja tidak terjangkau oleh penalaran saya dari internal Bioenergy Power sendiri ya. Apalagi kalau kita mengambil dari luar, mungkin kita tidak terlalu memahami, sehingga kalau kita mengungkapkan itu kadang-kadang malah kepleset gitu ya. Jadi dan untuk refresh itu saya sarankan yang mudah-mudah aja dulu. Misalkan refresh, khusus merefresh itu bagaimana olah gerakan satu, itu aja cukup. Bagaimana melakukan olah nafas, itu aja cukup. Tidak usah terlalu banyak, di mana terlalu banyak itu sekedar kita ngapalkan atau menyebut sesuatu yang kita hafalin, tapi sebenarnya kita tidak terlalu memahami
itu menurut saya tidak terlalu positif ya, tidak terlalu produktif. Jadi secara umum aja untuk saya memperingat atau saya mengingatkan lah kepada para auditors dari Bogor. Kalau nggak salah mendapat buku itu ya, buku merah itu yang namanya The Origins of Bioenergy Power kan. Bu Lilis dapat nggak itu? Beli Pak, yang kecil, yang kecil. Bukan yang kecil, memang beli yang merah merah. Oh iya, Yang merah itu tidak beli mestinya. yang besar itu Pak, saya yang besar. Ya, yang merah besar itu beli, enggak kan? Enggak Pak. Saya ambil bentar ya. Sambil menunggu Pak Padio mengambil buku, terima kasih kepada 14 Bebers yang tetap setia berada di Zoom ini. Silakan Pak Padio. Yang ini itu kalau nggak salah dibagikan karena sudah termasuk anggaran. Oh belum Pak, dan saya belum. Saya baru dapat satu yang original. yang putih. Oh belum ya? Belum jadi Pak. Ya. Kalau belum paling tidak materi dari TOT kan mesti ada. Iya Pak. Jadi tolong nanti kalau refresh ambil aja dari situ atau yang buku yang tipis, buku saku itu. Kalau buku saku beli itu. Beli Pak. Ya 25.000 itu. Iya Pak. Ya. Jadi tolong refreshnya dari situ aja. Karena kalau yang bukan dari situ itu mungkin saja menu dari luar itu bisa menjadi suplemen, bisa menjadi penyedap dari BIP, tapi jangan-jangan malah justru kontra terhadap BIP gitu. Jadi tapi kita positive thinking aja lah. Ilmu-ilmu yang lain juga bagus. Cuman untuk kali ini tolong menahan diri dulu untuk mengkonsumsi materi-materi yang ada di buku-buku kita dulu lah. Baik Pak. Jadi komentar saya secara umum, kalau masalah teknis itu silakan aja. Itu sudah sangat jelas dan itu sumbernya juga sama. Sumber utama itu dari dua buku itu, The Origins of Bioenergy Power dan implementasi atau esensi dan implementasi bioenergy power itu sumbernya dari situ. Jadi materi TOT dari situ juga, materinya Pak Parti itu turunan dari situ juga. Jadi itu kita garansi bahwa tidak akan, insya Allah tidak akan terlalu banyak menyimpang dari menu utamanya. Baik, saya kira itu aja karena tadi sudah cukup panjang dengan Pak Sar Julianto. Pesan saya silakan terus selesaikan OJT-nya dengan penuh percaya diri, penuh keikhlasan dan kesabaran untuk bisa diinaugurasi pada saatnya nanti. Selamat untuk melaksanakan OJT-nya. Dan yang pertama kali tampil di sini itu ada nggak ya? Kalau masih punya waktu, kalau enggak nanti lain kesempatan aja. Tadi saya kembalikan karena Ibu Dini tadi sudah pamit kepada Pak Amir, monggo silakan. Terima kasih Pak Padio. Berbagai rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Pak Padio. Silakan. Ini ya ada yang ulang tahun. Oh, siapa yang ulang tahun? Bu Joni. Waduh, Bu Joni ya. Saya izin live dulu ya Pak ya. Monggo silakan Pak. Matur nuwun. Pak Amiruddin. Di spotlight. Jadi tolong Bu Joni itu yang lain mungkin belum kenal. Untuk nama Joni itu nama terbatas lah ya. Nama terbatas untuk lingkungan terbatas gitu ya. Ya. Selamat ulang tahun Ibu Joni. Saya manggilnya siapa? Jangan Bu Joni. Ya. Bu Ida namanya. Selamat ulang tahun Ibu Ida ke-79 kalau nggak salah ya. Iya. 79. Tapi masih sangat energik. Selamat ulang tahun dan atas nama pribadi dan teman-teman semuanya, saya berdoa mudah-mudahan Ibu Ida akan tetap lebih dipanjang umurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat, bugar dan bahagia
Dan insya Allah Bu Joni, Bu Ida itu masih sangat produktif. Tolong dalam ulang tahun ini mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, memberikan petunjuk dan bimbingan untuk Ibu Ida sehingga sehat, bugar, bahagia bersama keluarga. Ya. Monggo Ibu Ida untuk menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Dari Ibu Ida itu adalah salah satu anggota dari Pondok Kelapa 2 di tempatnya Pak Amir, Pak Kontrol. Dan merangkap sebagai anggota Prolanis, Pak. Dan beliau aktif di Prolanis, ya, di Prolanis setiap Jumat selalu hadir. Ya, silakan Ibu Ida untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Ida, bicara apa saja. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Surabaya, jangan. Permil ya. Iya, iya. Bahasa saya. Bu Ida silakan bicara, Bu Ida. Ya, ya, ya. Kenapa saya dipanggil Bu Joni? Itu dulu dari Bu Haryono Suyono, istri kepala BKKBN pusat. Itu Bu Ida itu suka bercanda, suka humor. Jadi kamu saya panggil jangan Ida, tapi saya panggil Bu Joni. Ternyata Joni singkatan. Jorok tapi nikmat. Nah, itu yang itu harusnya di-cut oleh bagian sound system. Ya, lanjut, jangan yang itu, lanjut. Lanjut. Ya, terima kasih mungkin Bu. Terima kasih Ulang tahun, ya. atas di hari ulang tahun saya yang ke-79. Suami sudah meninggal 31 tahun yang lalu, Pak. Suami meninggal di lapangan tenis di lapangan KKBN pusat itu. Ya. Terus mohon doanya untuk almarhum suami, juga saya yang lagi ulang tahun 79 tahun. Saya ditemani sehari-hari sama anak saya 1 laki dan cucu saya sudah 18 tahun laki dan penantu saya. Rumah anakku di Baru. Itu. Terima kasih atas doa dari bapak-bapak, ibu-ibu. Aku di hari ulang tahunku yang ke-79 tahun. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan sekali lagi tetap sehat, tetap ber-BIP, dan insya Allah Ibu akan mengajak teman-teman lainnya yang belum ber-BIP. Mari kita ber-BIP untuk ikut merasakan manfaat BIP untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Pak Amir. Terima kasih Pak Fadil. Partisipasinya Bu Ida juga Pak Tontro yang mengajak beliau untuk mampir ke rumahnya. Terima kasih untuk semua BIPers yang sampai saat ini tinggal 9 BIPers yang mengikuti acara kita. Tidak lain kecuali saya sampaikan mohon maaf apabila saya dan Mbak Dini, tadi mana Mbak Dini sudah pulang ya? Oh ya sudah pulang. Nggak apa-apa, saya sampaikan bahwa kita mohon maaf apabila tadi dalam membawakan acara ini kami ada kekurangan-kekurangannya. Dan insya Allah di saat mendatang pada hari Selasa mendatang semuanya lancar. Baik, kita akhiri aja acara ini dengan syukur kepada Allah. Kita hitung dari 5 menuju ke bawah. Ya, terima kasih. 1, 5, 4, 3, 2, 1. No.